Kalau untuk masalah PK, pengajuan kembali ini secara umum kita sudah tahu lah dasar-dasarnya kan. Karena yang kita pengen tahu di sini adalah permasalahan teknisnya, teknis dalam pengajuan PK. Nah, ada berita belakangan ini yang cukup populer mengenai pengajuan kembalinya kasus Joko Chandra, bahwa Mahkamah Agung meminta untuk menghadirkan si pemohon PK dalam perkara pidana. Nah, apalagi dalam keadaan sekarang ini dengan keadaan adanya COVID-19 ini, apakah kehadiran pemohon PK yang di dalam yang mungkin pemohon PK ini sedang ditahan di dalam rutan, apakah bisa tidak dihadirkan dan apa dasar hukumnya hal tersebut? Terima kasih, cukup itu dulu. Oke ya. Terima kasih kepada kawan Nobis. Memang dalam kasus permohonan peninjauan kembali, maka ada kecenderungan pemahaman dari beberapa majelis hakim juga, atau pemahaman dari rekan-rekan juga, atau pemahaman dari kawan-kawan juga, bahwa pemohon prinsipal itu wajib hadir dalam kasus pengajuan permohonan peninjauan kembali ini. Pada prinsipnya pernyataan itu adalah benar, tapi masih gantung. Maksudnya seperti itu. Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali, kewajiban hadirnya pemohon prinsipal dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, contohnya dalam kasus Joko Chandra kemarin, kenapa PK-nya tidak dapat diterima? Itu alasannya adalah karena tidak hadirnya pemohon prinsipal. Itu adalah benar secara hukum, karena Joko Chandra tidak sedang menjalani pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu pada prinsipnya. Tetapi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang sudah diatur pada, kalau nggak salah SEMA nomor 4 tahun 2016, khusus untuk terpidana yang sedang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan atau ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman pidana badan, maka pemohon prinsipal tidak wajib hadir. Ini sudah dijelaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung, di mana dijelaskan pada dalam rumusan Kamar Hukum Pidana pada saat itu terkait dengan permohonan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penanda tanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh kuasa terpidana. Ingat, ada berapa di sini? PK itu ada berapa? Ada berapa proses? Pertama apa? Permintaan. Ya. Jadi dalam proses PK itu pertama adalah adanya permintaan peninjauan kembali. Kemudian persidangan. Ada yang namanya persidangan peninjauan kembali. Ada juga itu. Kemudian setelah itu pun ada jelas dong. Sinyal. Iya. Oke, kita ulangi lagi di sini. Dalam proses peninjauan kembali itu, proses itu ada 3 tahapan sebenarnya sebelum dikirimnya berkas itu ke Mahkamah Agung oleh pengadilan negeri di mana tempat PK itu diajukan. Pertama itu yaitu adalah permintaan peninjauan kembali. Ada yang namanya permintaan PK, permintaan peninjauan kembali, di mana permintaan peninjauan kembali ini dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Yang saya katakan tadi adalah pemohon PK, di mana permintaan peninjauan kembali dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau ahli waris kan. Dan ini tetap bisa dikuasakan kepada kuasa hukumnya sebenarnya. Kemudian
Proses keduanya adalah persidangan peninjauan kembali. Disinilah proses di mana hal-hal yang terkait dengan PK tersebut mulai diperiksa dalam persidangan peninjauan kembali. Ingat, setelah proses ini dilewati, maka masuk kepada tahap ketiga, yaitu adanya BAP. Jadi ada berita acara pemeriksaan, di mana berita acara pemeriksaan ini ditandatangani oleh hakim, oleh panitera, oleh pemohon atau kuasanya, oleh jaksa. Jadi ini proses PK. Di pengadilan negeri prosesnya seperti ini. Ada permintaan peninjauan kembali, ada persidangan apa-apa yang kita kaitkan dengan PK tersebut, dan ada berita acara pemeriksaan persidangannya, di mana berita acara pemeriksaan ini ditandatangani oleh hakim, panitera, pemohon atau kuasanya, dan jaksa. Pidana ya? Dalam kasus pidana. Perasaan hampir sama sebenarnya. Kemudian, seperti sebagaimana yang dikatakan tadi, terkait dengan hadir atau tidak hadirnya pemohon prinsipal, maka wajib hadirnya pemohon prinsipal itu apabila pemohon prinsipal tidak sedang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Untuk kasus Joko Chandra, kenapa tidak diterima PK-nya? Karena memang Joko Chandra tidak sedang menjalani pidana. Jadi kadang ini juga yang kemarin yang apa? Yang di PN Bang Kinang ya, yang kasus narkoba, yang katanya harus dihadirkan persidangan. Jawabannya seperti itu nanti ke majelis hakimnya, bahwa terpidana yang sedang menjalani proses pemidanaan yang sudah berkekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tidak wajib hadir, boleh dikuasakan oleh penerima kuasanya. Dalam hal ini penasihat hukumnya. Dasarnya itu penafsiran terhadap pasal yang ada dalam KUHP. Itu sudah dilakukan. Sebenarnya kasus ini berawal dari, karena memang tidak ada kewajiban, sebenarnya dalam kewajiban limitatif yang ditegaskan dalam KUHP sebenarnya tidak ada. Jadi kalau nggak salah kasus siapa dulu, kasus ada dulu, pemohon PK itu dia dalam status DPO. Itu jadi masalah, karena itu akhirnya ditafsirkan lah oleh surat edaran Mahkamah Agung sekarang hal ini. Mungkin itu yang terkait dengan permohonan PK. Itu wajib dihadirkan ya? Iya. Karena status di dua karangan itu ya? Ya, statusnya tidak sedang menjalani pidana badan. Itu hal yang terkait dengan permohonan peninjauan kembali mengenai kehadiran daripada pemohon prinsipalnya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Ini mungkin ini bakal terjadi sama kawan-kawan kalau kawan-kawan menerima permohonan peninjauan kembali. Seperti inilah kejadiannya. Ada satu perkara di mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, setelah perkara